Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dwi Komal Otomotif, channel yang selalu membahas tentang informasi dan materi-materi seputar otomotif. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu spurring dan balancing pada roda mobil, serta fungsi, biaya, dan kapan spurring dan balancing ini harus dilakukan. Jadi, memahami pengertian ban yang tepat juga menjadi prioritas bagi kita yang pemilik mobil. Hal ini dikarenakan ban mobillah yang bertugas pertama kali ketika mobil hendak dikendarai. Oleh karena itu, perlu senantiasa kita memperhatikan kondisi dari ban mobil, terutama apabila kita banyak melewati jalan yang rusak. Karena jalan yang rusak itu bisa mengubah presisi ban mobil kita. Untuk itu perlu secara rutin melakukan perawatan seperti spurring dan balancing pada roda mobil, agar keamanan dan kenyamanan kita berkendara itu tetap terjaga. Baik, adapun spurring itu sendiri adalah proses menyeimbangkan atau menyelaraskan ban mobil kembali seperti semula atau sesuai dengan spesifikasi bawaan mobil. Sedangkan balancing itu sendiri adalah proses penyesuaian atau upaya untuk menjaga keseimbangan pada titik atas bawah atau kiri kanan roda mobil, dengan menambahkan timah pada komponen yang kurang. Oke, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai spurring dan balancing, berikut adalah perbedaan antara spurring dan balancing. Jadi, dalam perawatan mobil, spurring dan balancing roda mobil itu adalah salah satu bagian dari servis rutin yang harus dilakukan. Karena tujuan dari spurring dan balancing ini adalah agar laju mobil kita tetap lurus. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan. Berikut beberapa perbedaannya. Untuk spurring adalah proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda mobil seperti awal, sesuai dengan settingan pabrik, diluruskan dan diatur agar kembali seperti sedia kala. Sedangkan untuk balancing itu adalah proses menyeimbangkan kembali semua roda mobil dan memastikan apakah ban sudah seimbang pada titik pusat rodanya atau belum. Sehingga balancing roda mobil ini umumnya dilakukan sesudah proses penggantian ban atau pelek. Kemudian, kapan waktu dilakukan spurring dan balancing ini? Jadi, agar kestabilan roda mobil tetap terjaga, maka perlu melakukan spurring dan balancing secara rutin, yaitu setidaknya setiap 15.000 km atau sekitar 3-4 bulan sekali. Namun, berpatokan pada waktu ini tentu tidaklah cukup, karena kita setidaknya tetap perlu mengetahui tanda-tanda yang mungkin terjadi pada roda kendaraan kita. Adapun untuk tanda-tandanya, yang pertama yaitu apabila setir bergetar saat berkendara. Jadi setir yang bergetar ini menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan ban depan dari mobil kita. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara. Dan untuk tanda-tanda yang selanjutnya, yaitu apabila mobil belok sendiri saat melaju lurus. Saat kita sedang melaju lurus, coba rasakan apakah ada pergerakan atau perasaan bahwa mobil itu berbelok dengan sendirinya. Jika ya,
maka ini menandakan bahwa ada permasalahan dengan spuring. Kemudian untuk tanda-tanda roda mobil perlu dilakukan spuring dan balancing selanjutnya, yaitu kita pastikan tidak ada benjolan pada ban mobil. Jadi untuk ban yang sudah aus atau terdapat ada benjolannya, tentunya tidak akan menghasilkan gerakan yang sesuai, dan kita akan merasa aneh ketika menyetir mobil. Sehingga jika ban mobil sudah terdapat benjolan dan aus, maka segera dibawa ke bengkel untuk di-spuring. Dan untuk tanda-tanda selanjutnya, yaitu apabila setir terasa berat. Gejala yang paling terasa jika mobil perlu dilakukan spuring itu berlokasi pada setirnya. Kalau setir terasa tak nyaman atau terasa lebih berat dari biasanya, atau ketika setir dibelokkan namun setir tidak berputar kembali ke posisi semula, maka ini saatnya bagi kita melakukan spuring atau balancing pada roda mobil. Kemudian untuk tanda-tanda berikutnya, yaitu jika terasa ada goncangan di saat membelokkan kendaraan. Apabila terasa ada goncangan saat kondisi jalan yang baik, maka itu dapat dipastikan bahwa ada permasalahan pada spuring dan balancing pada roda mobil kita. Selanjutnya untuk tanda-tanda roda mobil perlu dilakukan spuring dan balancing lainnya, yaitu apabila hilangnya keseimbangan dari kendaraan. Efek paling parah yang dapat timbul karena tidak adanya perawatan spuring dan balancing itu adalah hilangnya keseimbangan. Hal ini tentunya sangat membahayakan, khususnya saat kita sedang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, itulah tanda-tanda yang mungkin terjadi pada kendaraan yang membutuhkan perawatan spuring dan balancing. Jika merasakan salah satu atau sebagian dari gejala-gejala tersebut, maka kita harus segera membawa mobil kita untuk dilakukan pengecekan dan perawatan spuring dan balancing pada roda mobil. Kemudian, apa saja jenis alat spuring yang biasa digunakan? Jadi, untuk melakukan spuring yang efektif, diperlukan penggunaan alat spuring yang tepat. Di dalam dunia otomotif, terdapat beberapa jenis alat spuring yang biasa digunakan, mulai dari alat spuring laser, alat spuring 3D, dan alat spuring manual yang sederhana. Lalu, berapa tarif untuk spuring dan balancing roda mobil? Jadi, berdasarkan data price list yang dijajakan oleh bengkel, tarif balancing itu pada umumnya dikenakan biaya Rp30.000 per rodanya. Sementara untuk tarif spuring pada mobil kecil seperti Toyota Yaris, Honda Jazz, Suzuki Karimun, dan juga Toyota Agya, itu adalah sekitar Rp150 sampai Rp175.000 per rodanya. Sedangkan untuk mobil yang berukuran besar seperti Alphard, Pajero, dan Outlander, itu adalah sekitar Rp200.000 per rodanya. Oke? Jadi setelah menonton video ini, kita jadi menyadari pentingnya untuk menjaga ban agar tetap seimbang dan lurus. Demikian
itulah penjelasan singkat mengenai spuring dan balancing roda mobil yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon koreksinya jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.